ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat rasa aman. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah Allah memudahkan dan menggerakkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka untuk mengikuti salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan kajian keislaman. Semoga rangkaian amal ibadah ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti dari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita inilah kajian pertama. Ya, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul An-Nihayah fil Fitani wal Malahim yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di mana kitab ini akan menyebutkan dan menjelaskan tentang berbagai fitnah, berbagai peperangan, pertempuran, perpecahan di kalangan kaum muslimin dan juga bencana, tragedi-tragedi huru-hara yang akan terjadi pada akhir zaman. Berikut juga tanda-tanda yang menjelaskan tentang hari kiamat, termasuk di dalamnya dalam kitab ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala akan menjelaskan tentang fitnah Dajjal, kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihi salam serta Ya'juj dan Ma'juj, dan juga mengupas secara panjang lebar tentang hari kiamat, berbagai hal yang berkaitan dengan hari kiamat serta seperti hari kebangkitan, kemudian juga yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan, asyirat, jembatan yang akan dilalui oleh setiap kita, al jannatu wan nar, bahkan surga dan neraka seterusnya. Di mana kaum muslimin rahimakumullah, para ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang, banyak sekali menukilkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Itu dari kitab yang akan kita bahas di kesempatan malam ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita memulai membahas satu persatu yang ada dalam kitab ini, maka mungkin kita perlu mengenal pengarang dari kitab ini, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ismuhu wa nasabuhu. Siapakah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala? Nama dan nasab beliau. Huwa Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abi Hafsin Umar bin Katsir Ibnu Al-Bashariwi ya Al-Aula. Beliau adalah seorang hafidh, Imaduddin
Abul Fida Ismail bin Hatib, Abi Hafs Umar bin Katsir Al-Bashrawi, di mana beliau dinisbatkan kepada Bushra di sebuah negeri Syam, yaitu di Damaskus. Laqaba Imaduddin, ya, dia beri lakop dengan gelar Imaduddin. Imaduddin itu adalah maknanya tiang agama, karena beliau adalah salah satu ulama yang menjadi tiang-tiang agama di masanya, tiang-tiang ilmu agama di masanya. Washtahara bilaqbin Ibnu Katsir, dan beliau dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Ya, beliau dikenal dengan nama Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian mengenai mauluduhu wa nasya'uhu, kelahiran dan yaitu pertumbuhan beliau, artinya tumbuh kembangnya beliau, maka disebutkan bahwasanya di sini ikhtilafa fi tahdidi sanatin wiladati ala salasa aqwalin. Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Kila, ya, dan pendapat ini terbagi menjadi 3, di antaranya beliau dilahirkan pada tahun ihda sab'amiatin, pada tahun 71. Qalaha Al-Husaini, di mana hal ini dikatakan oleh Imam Al-Husaini, beliau mengatakan walada sanata sab'amiatin au ba'daha biyasirah. Ya, beliau dilahirkan pada tahun ke-700 Hijriah tambah sedikit, artinya 1 atau 2, di 701, 702 atau 703. Wa qala Ibnu Hajar fi Dauri wa qila wulida sanata sab'amiatin. Dan ada yang mengatakan, yaitu Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan pada tahun 700. Begitu juga hal ini dikatakan oleh Imam Asyuti. Namun wasauha, adapun yang terkenal, yang masyhur di kalangan para ulama, bahwasanya annaha wiladatu kanat sanata sab'amiatin, ya, wa wahidin, yaitu pada tahun ihda wa sab'amiatin, pada tahun 701. Kaum muslimin rahimakumullah, hal ini sebagaimana beliau jelaskan sendiri, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya, dalam kitab yang lainnya, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid keempat halaman 34. Beliau mengatakan ana umrahu kana salasa sinina hina wafatahu waladahu sanata salasa wa sab'amiatin. Umurnya Ibnu Katsir ketika ditinggal mati oleh ayahnya, beliau berumur yaitu kurang lebih, ya, 3 tahun atau 4 tahun, di mana ayahnya meninggal pada tahun yaitu 703. Artinya beliau yatim dari kecil, ya, beliau yatim dari kecil. Kemudian beliau dilahirkan di daerah Majdal, yaitu di daerah Al-Bushra, daerah Damaskus, di mana beliau ini hidup sebagai yatim piatu, dan beliau tinggal di Damaskus di masa kecilnya dengan banyak menuntut ilmu. Beliau banyak menuntut ilmu dari para masyayikh, bahkan beliau juga banyak menghafalkan kitab-kitab, menghafalkan matan-matan kitab, ya. Dan beliau banyak sekali menimba ilmu dari para ulama yang hidup di Damaskus. Beliau juga mempelajari ilmu-ilmu hadis, mempelajari tentang sanad, tentang rijal, rawi-rawi hadis. Bahkan beliau juga mempelajari tentang yaitu sirah atau tentang tarikh. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat kuat hafalannya. Ya, beliau sangat kuat hafalannya. Waqad sanafa fi sigharihi al-ahkamun ala babi at-tanbih. Bahkan di waktu kecil, di waktu dia masih muda, masih anak-anak, beliau pernah mengarang buku, ya, tentang yaitu bab-bab yang perlu diperhatikan, atau bab-bab tentang tanbih, yaitu peringatan-peringatan yang hendak diperhatikan oleh umat manusia. Artinya dari kecil pun beliau sangat kompeten di bidang ilmu agama, dan beliau sangat gemar untuk belajar dan menuntut ilmu. Di antara guru-guru beliau, ya, yaitu Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari. Syekh Ibrahim Burhanuddin Al-Fazari. Kemudian juga Al-Qamal ibnu Al-Qadhi. Wa tafaqaha alaihima, dan beliau belajar, duduk mulazamah dengan gurunya ini, ya, dari berbagai ilmu fikih. Summa Asyahir Al-Hafidh Abul Hajjat Al-Mazi
wa lazama wa qara alaihi at-tahdzibul kamal. Di antara guru beliau yang terkenal adalah yaitu Al-Hafidz Abul Hajj Al-Mazi, di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mempelajari kitab Tahdzibul Kamal, bahkan ya setelah menyetorkan hafalan atau membacakan kitab ini di hadapan gurunya. Wa akhadha anhu wa sama alaihi aksara tasanifihi. Ya, beliau memperdalam kitab ini Tahdzibul Kamal sehingga mendapatkan sanad, mendapatkan yaitu tazkiyah dari gurunya, dan beliau sangat-sangat menguasai dalam hal ini. Kemudian di antara guru beliau juga adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau ya belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbagai kitab dan berbagai karangan. Beliau adalah termasuk seorang yang yaitu cerdas, ya, sangat yang pandai. Berkat kegigihan beliau, ya, beliau ini semangat belajar, dan inilah para ulama. Mereka dari kecil terbiasa belajar ilmu agama, sehingga beliau menjadi seorang alim yang terkenal, ya. Dan di antara karangan-karangan beliau yang terkenal adalah tafsir Al-Qur'anul Azim, atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang terdiri dari ada yang 14 jilid, ada yang 7 jilid. Ya, yang 7 jilid yaitu dua jilid jadi satu, ya. Kemudian juga di antaranya kitab ini yaitu An-Nihayah fil Fitani wal Malahim. Ya, Al-Nihayah fil Fitani wal Malahim. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama banyak sekali memuji beliau. Bahkan para ulama mengatakan tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir terbaik yang ada di zamannya. Ya, tafsir terbaik di zamannya. Di antara para ulama yang memuji, ya, beliau ini yaitu Imam Az-Zahabi. Beliau pernah berkata, huwa faqihun mutqinun wa muhaddisun wa muhaqqiqun wa mufassirun nafadun. Beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala seorang faqih, itu seorang yang menguasai ilmu fikih. Ya, wal mutqin, yaitu orang yang mutqin, yaitu memiliki hafalan yang sangat banyak. Menguasai yaitu hafalan-hafalan yang sangat banyak, di antaranya ilmu hadis, ya. Kemudian juga menghafal yaitu matan-matan kitab, sehingga beliau mendapatkan gelar al-muhaddis, ahli hadis. Beliau juga al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq itu maknanya orang yang pandai mentahqiq kitab, mengarang kitab, mentahqiq, menjelaskan dan yaitu mendudukkan rawi-rawi hadis. Kemudian juga termasuk nafadun, mufassirun nafadun, seorang ahli tafsir dan orang yang banyak memiliki karangan-karangan di dalam masalah ilmu agama. Wa qala Ibnu Hajar al-Qaslani, Imam Ibnu Hajar mengatakan, wastaghala bil hadisi mutla'atun fi mutunihi wa rijalihi wa kana kasirul istighdari husnul mufaqih. Beliau termasuk orang yang sibuk mempelajari ilmu hadis. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau termasuk orang yang sibuk dengan ilmu hadis, bahkan beliau mutalaah senantiasa tiap hari, ya. Beliau selalu mutalaah hadis, mempelajari ilmu hadis, memutalaahnya, menelaah matan-matannya dan rijal-rijalnya atau rawi-rawinya. Bahkan kata beliau, Imam Ibnu Katsir ini termasuk orang yang sangat-sangat kuat hafalannya. Ya. Beliau sangat kuat hafalannya. Dan beliau termasuk syarat, ya, tasanifuhu fil biladin fi hayatihi wa tafa bi annas ba'da wafatihi, sehingga beliau memiliki karangan-karangan yang banyak sekali, di mana karangan-karangan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan dibaca oleh umat Islam sampai hari ini sepeninggalan beliau. Ya, sepeninggalan beliau. Maka kaum muslimin rahimakumullah, layak bagi kita untuk mempelajari buku-buku beliau karena memang beliau ahli di bidangnya. Ya, beliau ahli di bidangnya. Sehingga Ad-Dawadi, Imam Ad-Dawadi mengatakan kana qudwatul ulama wal hufat, ya, wa umdatu ahli al-ma'ani wal alfat. Beliau ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala termasuk teladannya para ulama. Ya, para ulama banyak meneladani beliau. Bahkan beliau seorang yang hufat, itu orang yang banyak hafalannya, dan termasuk
yaitu rujukan dalam masalah ilmu tafsir, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan beliau juga banyak memiliki murid di mana banyak sekali orang yang belajar kepada beliau. Kemudian ya, salah satu murid yang memberikan kesaksian kepada beliau tentang kecerdasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah Imam Asy-Syihabuddin bin Haji, di mana beliau berkata, ya, Imam Ibnu Katsir adalah seorang yang paling kuat hafalannya di antara para ulama yang aku temui semasa hidupku. Ya, beliau hafal matan-matan hadis dan paling banyak mengetahui tentang cacat-cacat hadis serta keadaan para perawinya. Dan para sahabat dan gurunya pun mengakui hal ini. Ya, para sahabat dan gurunya, guru Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengakui tentang yaitu kecerdasan beliau ini. Kemudian mengenai wafatnya, tufiya Ibnu Katsir rahimahullah taala yaumul khamis as-sadis wal 20 min syahri Sya'ban sana 774. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau meninggal pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 26 bulan Sya'ban tahun 774 Hijriah. Wa dufina bi maqbaratin sufiyah inda Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan beliau dikuburkan ya di sebuah pengkuburan namanya penguburan sufiyah di samping gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, inilah sekelumit penjelasan mengenai sejarah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Adapun bagi yang ingin merujuk tentang biografi beliau yang panjang, bisa dibaca di awal kitab An-Nihayah Al-Bidayah wa Nihayah, atau di awal kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di sana jelaskan tentang panjang lebar mengenai yaitu sirah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita masuk pembahasan dari kitab ini. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Wa ba'du fa hadza kitabul fitani wal malahim fi akhir zaman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau biasa memulai dengan kata bismillah. Dan inilah para ulama. Para ulama ketika mengarang kitab senantiasa beliau memulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? I'tidaan bi kitabillahi ta'ala, mengikuti yaitu Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah i'tidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai mengikuti yaitu Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat kepada para raja, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga adalah tentu mengharapkan barokah, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah ini. Kemudian beliau mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini kitab yang berisi tentang fitnah-fitnah. Ya, makna fitnah di sini adalah yaitu peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan menguji keimanan seseorang, yaitu tentang al-malahim dan juga tentang peperangan, tentang yaitu perseteruan antara kaum muslimin ya fi akhir zaman, yang akan terjadi di akhir zaman. Mimma akhbara bi Rasulullah sallallahu, yaitu berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dalam kitab ini setiap beliau membuat satu bab, beliau akan mencantumkan satu hadis atau dua hadis. Ya, beliau membawakan hadis-hadis yang sahih, bahkan kadang menguatkan dengan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Sehingga sehingga buku ini sangat akurat, sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin rahimanillahi. Kemudian juga wa dzakara asratus sa'ah wal umurul al-idham alladhi takunu qabla yaumil qiyamah. Dan disebutkan dalam kitab ini juga tanda-tanda hari kiamat dan juga peristiwa-peristiwa besar, ya, fitnah-fitnah yang besar yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat, mimma yajibul imanu bihi, di mana perkara ini, peristiwa yang akan kita sebutkan ini wajib kita imani, ya, li ikhbarin shadiqil masduq, di mana berita yang akan dibawakan dalam kitab ini bersumber dari as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di mana Rasulullah sallallahu,
ketika menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya di masa beliau hidup dan peristiwa yang akan terjadi nanti setelah beliau meninggal dunia sampai peristiwa yang datang hari kiamat, itu berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah berkata dan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam surat An-Najm ayat keempat kelima, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad ya itu berkata dan hawa nafsunya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkata dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan satu bab yang pertama dalam mukadimah ini, rahmatullahi azza wa jalla bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada umat Muhammad, yaitu umat Islam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan merahmati kaum muslimin rahimakumullah. Qala Abu Dawud, beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bahwasanya telah berkata Abu Dawud, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Katsir bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham, haddatsana Mas'udi an Sa'id ibnu Abi Burdah, telah menceritakan kepada kami Mas'udi dari Sa'id bin Abi Burdah, an Abi Musa al-Asy'ari qala, dari Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah. Ketahuilah sesungguhnya umat Islam ini umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, ma'adzabuha fid dunya. Ketahuilah sesungguhnya umat ini, umat Islam ini tidaklah akan mendapatkan siksa di hari kiamat nanti. Tidaklah mendapatkan siksa di hari kiamat nanti. Adzabuha fid dunya, namun siksaan umat Islam itu akan menimpa umat Islam ketika hidup di dunia. Al-fitanu wal zalazilu wal qatlu. Siksaan yang menerima umat Islam adalah fitnah. Ya, fitnah di sini artinya peperangan, yaitu pembunuhan, ya, dan juga peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang lainnya. Wal zalazilu, dan kegoncangan, gempa bumi. Ya, yang belum lama kita saksikan atau kita ketahui di sebagian belahan dunia di Indonesia ini terjadi gempa bumi. Wal qatlu, bahkan pembunuhan atau terbunuh. Ya. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 4278, dan juga Imam Hakim dalam kitabnya jilid keempat halaman atau hadis nomor 444, dan hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Sahihah nomor 959, dan juga dalam kitab Sahihul Jami' nomor 1396. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan yaitu umat ini ya tidak akan mendapatkan siksa di hari kiamat, namun umat ini akan mendapatkan ujian atau siksaan atau kepedihan di dunia dengan yaitu adanya fitnah, adanya peperangan di antara kaum muslimin, adanya perpecahan, kemudian juga akan adanya gempa bumi, ya, kegoncangan atau dahsyatnya perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin, dan juga al-qatlu, yaitu pembunuhan. Di antara yang menjelaskan hal ini adalah Al-Munawi berkata, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan tidak ada azab atas umat ini adalah maknanya azab secara keseluruhan di dalam yaitu anggota tubuh umat Islam. Karena pada hakikatnya ada umat Islam yang masuk neraka. Ya, ada umat Islam yang masuk neraka. Hanya saja kata beliau, ya, azab itu akan menimpa kaum muslimin yang masuk neraka, namun ada beberapa anggota tubuh yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya anggota tubuh yaitu yang terkena wudu. Ya, anggota tubuh yang terkena wudu. Maka barang siapa yang banyak berwudu namun juga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja dia akan masuk neraka. Hanya saja anggota wudu yang terkena air wudu
tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mengangkat ya umat Islam yang masuk neraka. Maka malaikat akan mengetahui ciri-ciri umat Islam itu adalah anggota tubuhnya atau anggota badannya yang terkena wudu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, di antara keutamaan orang wudu adalah ghurratun muhajjalin fi asaril wudu, yaitu di hari kiamat nanti orang yang bertakwa, orang yang perbanyak wudu, itu anggota wudunya akan bercahaya ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man arada yatila ghurratahu falyafal, siapa yang ingin memperpanjang cahaya wudunya hendaknya menyempurnakan wudunya. Ya, maka kalau kita ingin bercahaya anggota tubuh kita nanti dari kiamat, hendaknya kita memperbaiki wudu kita. Ini maksud yang pertama. Kemudian ya, namun kata beliau, ini adalah suatu perkataan yang mengada-ngada. Ya, ini suatu perkataan yang mengada-ngada. Kenapa? Karena pada makna dari hadis ini menjelaskan bahwasanya apa? Umat Islam yaitu walaupun banyak dosanya kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan. Ya, ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya tentang perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanatan tuqha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanatin. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Artinya siapa yang berbuat dosa maka adalah dihapus dengan amal kebaikan, dengan ibadah. Karena apa? Tamkuha. Ketika kita melakukan ibadah yang banyak, melakukan kebaikan yang banyak, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan bisa terhapus dengan yaitu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatul khamsu ilal salati wal jum'ati ilal jum'ati ya, wal ramadan ila ramadan, wal umratu ilal umrati ya, wal haju ilal haji mukafaratun lima bainahuma ijatutin batil kabair. Sesungguhnya salat 5 waktu, antara salat 5 waktu satu dengan yang lainnya, antara ya puasa satu dengan puasa yang lainnya, antara umroh satu dan umroh yang lainnya, dan antara yaitu haji satu dan haji yang lainnya akan menghapuskan dosa ya bagi pelakunya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya makna dari hadis ini adalah umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya jika melakukan yaitu amal kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian juga fitnah yang akan menimpa umat Islam ini adalah yaitu berupa peperangan. Ya, berupa pertikaian. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qari dalam kitabnya Al-Mirqat, di mana beliau mengatakan kebanyakan azab yang menimpa umat Islam ini adalah yaitu fitnah, ya, perpecahan, kemudian penyakit, kemudian juga berbagai macam ujian, di antaranya peperangan dan juga perkara-perkara yang berat dan menakutkan, ya, seperti banjir. Ini di antara bentuk ya azab Allah yang Allah berikan kepada umat Islam di dunia. Sehingga dengan azab ini atau dengan ujian ini menghapuskan dosa-dosa selama mereka yaitu bersabar dan selama mereka senantiasa yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, tidaklah ada duri yang melukai seorang muslim kecuali akan menghapuskan dosa bagi pelakunya. Ya, bagi orang yang terkena duri tersebut. Di dalam juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ajamal li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang yang beriman, idza asabal khaira fasaqara fa huwa khairun lah. Jika dia mendapatkan kebaikan dan dia bersyukur kepada Allah, maka ini baik baginya. Wa idza asabahu syarra fasabara fa huwa khairun lah. Jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka inilah pahala untuknya. Walaisa hadzal lil mu'minin, dan tidaklah ini perkara ini terdapat kecuali bagi umat Islam atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya, jadi dengan adanya ujian, dengan adanya fitnah, dengan adanya gempa bumi, dengan adanya
yaitu orang tenggelam, dengan adanya ujian-ujian yang lain ini akan menghapuskan dosa orang yang beriman. Sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya tentang siapa saja yang mati syahid, sahabat mengatakan orang yang mati syahid ya Rasulullah, orang yang meninggal di medan perang. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu orang yang mati syahid sangat sedikit. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya siapa yang meninggal karena tenggelam maka dia mati syahid. Siapa yang meninggal karena sakit perut dia mati syahid. Siapa yang meninggal membela hartanya ketika hendak dirampok orang lain maka dia mati syahid. Siapa yang meninggal ya ketika melahirkan anaknya maka dia mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin itu akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga ya ketika dosanya terhapus di dunia, di akhirat dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini makna dari hadis ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa qad dzakarana fi ma taqaddam ikhbarahu sallallahu alaihi wasallam anil uyubi al-madiyah wa bashatna fi badal khalqi wa qasasil anbiya wa ayamin nas ila zamanihi. Sungguh telah kami sebutkan di dalam kitab yang lalu. Ini kata beliau maknanya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, di mana beliau punya kitab yang tebal, ya, yaitu yang saya sebutkan tadi 7 jilid, di mana telah kami sebutkan dalam kitab tersebut berita-berita Rasulullah SAW tentang yaitu peristiwa-peristiwa gaib yang telah lalu. Ya, peristiwa-peristiwa gaib yang telah lalu. Dan kami jelaskan tentang bagaimana permulaan penciptaan makhluk, di mana dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini belum Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, berdasarkan wahyu dari hadis dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam kitab ini, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, beliau menjelaskan tentang qasasul anbiya, cerita para nabi, ya, wa yamunas ila zamani, dan beliau menceritakan tentang kehidupan manusia, periode kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zamannya beliau hidup. Ya, disebutkan di akhir kitab itu kurang lebih pada tahun ya 700 Hijriah. Kisah tentang manusia dari zaman Nabi Adam sampai dalam masa beliau Imam Ibnu Katsir hidup. Ya, berdasarkan yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattaba'na dzalika bi dzikri siratihi, dan kami jelaskan dalam kitab tersebut tentang sirah Rasulullah SAW wa ayamihi, ya, juga tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, wa dzakarana ya syama'ilihi wa dalailihi an-nubuwah, dan kami sebutkan dalam kitab tersebut tentang karakteristik Rasulullah SAW dan tanda-tanda kenabian. Wa dzaknaha bima akhbara bi 'anil ghuyubil ladzi waqa'at ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan juga kami tambahi dalam kitab tersebut dan juga dalam kitab ini nanti tentang yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qad tabaqa dzalika ikhbarahu kama syahidna dzalika ayanan qabla zamani hada, di mana peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam kitab tersebut itu ada yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi. Dan yang sudah terjadi, kata beliau, kata Imam Katsir rahimahullah taala, itu sudah kita saksikan dan nanti diantaranya akan kita bahas di bagian bawah ini. Ya, nam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita ringkas. Ba'du ma akhbara Rasulullah sallallahu bi annahu sayaqa'u an Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sayuwalli amra al-ummah. Sebagian berita yang bersumber dari Rasulullah SAW tentang perkara gaib, di mana beliau menceritakan bahwasanya nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah SAW memberikan isyarat si masa beliau hidup, beliau memberikan isyarat bahwasanya nanti Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah famin dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam litilkal mar'ah alladhi qala laha. Dalil yang pertama adalah dalil yang menjelaskan tentang ucapan Rasulullah SAW kepada seorang wanita, di mana Rasulullah mengatakan irji'i, wahai wanita, jika engkau menghadapi masalah di dalam agama, maka hendaklah engkau kembali kepadaku atau datanglah kepadaku. Faqalat ara'aita illam ajiduka, ya, ka'anna tu'arridu bil maut. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sudah tidak mendapati kamu, ya,
maknanya engkau telah meninggal dunia. Maka kepada siapa aku akan merujuk bertanya tentang ilmu agama? Ya, faqala illam tajurni faati Abu Bakrin. Wahai wanita, jika engkau tidak mendapati aku, maka datanglah kamu kepada Abu Bakar. Ya, datanglah kamu kepada Abu Bakar. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jubair bin Mut'im, ya, di berbagai tempat dari kitab Sahih Bukhari, di antaranya hadis ini diriwayatkan dalam hadis nomor 7360 dan juga dalam nomor 3659 dan juga hadis nomor 7220 dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadailu Abi Bakrin tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadis nomor 6062. Dan juga Imam Tirmidzi fil Manaqib, diriwayatkan juga Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib yang menjelaskan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq, hadis nomor 3676. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi yaitu ulil amri dan akan menjadi yaitu khalifah. Faqana al-qa'im ba'dahu bil amri Abu Bakrin, maka benarlah apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya, ternyata beliau Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab ini, qaulu sallallahu alaihi wasallam hina arada yaktuba li-Siddiq kitaban bil khilafah, yaitu suatu hari Rasulullah SAW pernah ingin menulis surat wasiat, ya, yang ditujukan kepada Abu Bakar bahwasanya dia akan menjadi khalifah. Ya, Rasulullah ketika sakit di akhir hayatnya beliau pernah ingin menulis wasiat, ya, yang ditujukan kepada Abu Bakar bahwasanya dia akan menjadi khalifah. Fatarakahu, namun Rasulullah SAW tinggalkan. Rasulullah tidak jadi menulis wasiat tersebut. Kenapa? Li'ilmihi anna ashabahu la ya'dilu anhu li'ilmihi, ya, bisabiqihi wa fadlihi radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya para sahabat mereka akan ridho kalau seandainya Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, dan para sahabat tidak akan mungkin berpaling dari Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar, di mana Abu Bakar merupakan pelopor dan orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW, dan beliaulah pelopor kebaikan di dalam yaitu kehidupan ini. Faqad waqa'a dzalika, dan benarlah terjadi, sehingga beliau bersabda, ya, ya'ballahu wal mu'minuna ila Abu Bakrin, ketahuilah sesungguhnya tidaklah ridho, ya, kepada yang lainnya, ya, Allah dan kaum muslimin tidak akan ridho kecuali kepada Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, qala li Rasulullah sallallahu fi mardihi, ketika Rasulullah sakit, beliau pernah berkata kepadaku dan memanggilku, ad'i li Abu Bakrin wa akhaka hatta aktubu kitaban. Kata Aisyah, beliau bercerita tentang keinginan Rasulullah SAW, ya, untuk menulis wasiat. Wahai Aisyah, panggilkan, ya, suruh datang ke sini Abu Bakar dan saudaramu, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, hatta aktubu kitaban, sehingga aku akan tuliskan wasiat tentang penggantiku. Fa inni khafa ayatamanna mutamannun wa yaqulu qail ana aula bidzalika. Karena aku khawatir sepeninggalanku nanti semua orang akan mengaku-ngaku akulah yang layak menjadi khalifah, akulah yang layak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ya'ballahu wal mu'minun ila Abu Bakrin, padahal kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho, ya, yang menjadi khalifah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Hakada saqa Muslim fi fadaili Abi Bakrin fi raqam 6064. Inilah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ketika menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini benar terjadi. Ya, beliaulah yang menjadi khalifah
ya, dan beliau yang diangkat menjadi khalifah. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, karena waktu sudah masuk Isya, ya, maka kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan nanti setelah Isya sedikit, dan kita akan lanjutkan tentang hal ini dan tanya jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit mengenai isyarat-isyarat kenabian. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau akan menjadi khalifah sepeninggalan beliau. Kita lanjutkan dalil yang ketiga yang dibukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam hal ini adalah wa qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW, bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, hendaklah kalian yaitu mengambil pendapat dari dua orang setelah sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 23.138, dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib hadis nomor 3662, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullah taala meriwayatkan dalam hadis nomor 97, dan juga Imam Al-Humaidi dalam hadis nomor 449. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabat ketika beliau Rasulullah SAW meninggal dunia, hendaklah mereka senantiasa mengambil yaitu keputusan dan pendapat dari dua sahabat yang mulia, yaitu Umar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis yang lain, di mana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqtadau billadzi min ba'di iqtadau billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wal maksud annahu waqa'al amru kadzalika. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu benar terjadi. Ya, benar terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang menjadi khalifah sepeninggalan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga wa ba'dahu, ya, waliya bihi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq pun, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kama akhbara Rasulullah SAW syawabi sahabain. Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, persis seperti yang beliau sampaikan. Maka dari kesimpulan pembahasan ini, yang pertama adalah bahwasanya umat Islam, ya, di akhir zaman akan terpecah menjadi berbagai golongan, dan di antara yang menjadi kelemahan kaum muslimin adalah terjadinya perpecahan di kalangan mereka sendiri. Ya, terjadinya perpecahan di kalangan mereka sendiri. Dan inilah sunnatullah. Maka ketika kita melihat perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, maka hendaknya kita senantiasa yaitu kembali kepada agama kita. Karena solusi dari perpecahan kita adalah yarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kita. Dan ingatlah bahwasanya hal ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya akhir zaman merupakan yaitu tempat terjadinya fitnah, tempat terjadinya banyak ujian. Bahkan Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 3 permohonan, di mana yang dikabulkan hanya 2 dan yang satu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 7442 dan juga Imam Ahmad nomor 1598. Sa'altu Rabbi salasan fa'atini bisnain wa manani wahdan. Kata Rasulullah SAW, aku pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan 2 doaku, 2 permohonanku, dan menolak satunya.
Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanatin. Aku pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaqi. Fa'ataniha. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Ya, baik ditenggelamkan ke lautan atau ditenggelamkan ke dasar bumi. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Wa sa'altu alla ya'jala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan yang terakhir aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian di kalangan umatku. Namun Allah Subhanahu wa taala menolak mengabulkan permintaanku yang terakhir ini. Maka dari sini jelas sekali kaum muslimin rahimakumullah. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul pernah meminta agar umat Islam ini tidak dikuasai musuhnya. Umat Islam tidak hancur dikuasai oleh musuhnya. Dari hadis yang kita pahami bahwasanya makna umat Islam tidak akan meninggal, tidak akan binasa karena kelaparan. Artinya semua umat Islam, ya, Islam ini, umat Islam semuanya ini, walaupun ada satu dua yang meninggal dalam keadaan lapar, namun umat Islam akan ada sampai hari kiamat. Dan umat Islam tidak akan binasa karena kelaparan. Ya, umat Islam akan tetap ada, walaupun ada satu dua yang maknanya mati kelaparan. Ya, kemudian juga makna tenggelam, yaitu maknanya tidak ditenggelamkan ke dasar bumi sebagaimana Qarun, ya, atau ditenggelamkan ke lautan sebagaimana Fir'aun dan para pengikutnya. Maka walaupun ada di antara umat Islam satu dua orang yang mati tenggelam, maknanya umat Islam ini semuanya tidak akan mati tenggelam. Ya, umat Islam akan ada dan tidak akan meninggal atau tidak akan binasa hanya karena tenggelam. Ya, walaupun ada satu dua yang tenggelam. Begitu juga, ya, umat Islam tidak akan dikuasai oleh musuh-musuhnya, walaupun ya ada di antara satu dua umat Islam yang yaitu dibantai oleh kaum kufar atau orang-orang yang benci kepada agama Islam. Namun umat Islam semuanya tidak akan binasa. Ya, tidak akan ada umat Islam atau tidak akan ada, ya, musuh Islam yang bisa menghancurkan kaum muslimin. Ya, umat Islam akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Walaupun ada sebagian kita itu dibantai, dibunuh, ya, dilarang melakukan ibadah, namun di belahan dunia yang lain umat Islam akan tetap ada. Namun umat Islam itu akan lemah, umat Islam itu ya akan yaitu binasa ketika terjadi banyak pertikaian di kalangan mereka, dan itu sunatullah. Dan itu sunatullah. Maka hendaklah kaum muslimin rahimakumullah, ketika terjadi pertikaian di kalangan kaum muslimin, ketika terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka isyarat dari Rasulullah SAW adalah hatta yarji'a ila dinikum, yaitu engkau kembali kepada agama kamu. Artinya apa? Kita kembali ke majelis ilmu. Kita belajar ilmu agama yang benar. Ya, supaya ketika terjadi pertikaian, terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, terjadi perpecahan, kita tidak bingung mana yang benar, mana yang salah. Supaya kita punya patokan, punya kaidah-kaidah beragama. Ya, di mana kaidah-kaidah beragama itu adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat dan dipahami oleh para ulama salafun as-saleh. Ya, sehingga sekali lagi ketika terjadi perpecahan, pertikaian, maka kita tidak bingung, ya, siapa yang harus kita ikuti, dan kita tidak senantiasa khawatir, ya, dengan pertikaian yang ada. Namun kita punya landasan, punya dasar, dan kita tidak tertipu dengan slogan-slogan yang mungkin seakan-akan indah, namun pada hakikatnya di balik itu semua ya akan menyeret kita dalam kebinasaan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu benar, dan itu terjadi, dan itu kita lihat zaman ini. Ya, sebagaimana juga ketika Rasulullah mengisyaratkan khalifah setelahnya, pemimpin kaum muslimin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain menjelaskan bahwasanya ya Abu Bakar As-Siddiq pernah diminta menjadi imam salat ketika beliau sakit, di mana beliau meminta ya sahabat untuk memanggil Abu Bakar As-Siddiq menggantikan imam salat ya dikala beliau sakit. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah,
janganlah engkau jadikan ayahku imam sholat. Dia adalah orang yang mudah menangis. Ya, dia orang yang mudah menangis. Maka tetap Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwasanya menyuruh Abu Bakar sebagai imam sholat. Maka dari hal ini semua, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya khalifah pertama sepeninggalan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan semua sahabat dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib semuanya ridho, semuanya sepakat, tidak ada satupun yang menentang. Namun setelah itu ada sekelompok umat, sekelompok manusia, ya, yang mengaku Islam namun tidak sepakat dan tidak ridho kalau Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, setelah kurun waktu yang panjang, setelah bertahun-tahun berlalu, ya, telah berganti khalifah 4 kali, baru ada sekelompok manusia yang menggugat bahwasanya yang layak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Syiah, ya, orang-orang Rafidhah, yaitu mereka lebih mengutamakan, mengagungkan Ali radhiyallahu an, ya, terlebih yaitu Imam Husain, ya, cucu dari Rasulullah SAW, dan nanti kita akan bahas sampai dalam pembahasan itu, ya. Dan ini yang menjadi yaitu bumerang untuk kita, menjadi yaitu suatu momok untuk umat Islam. Kenapa? Karena mereka ini mengaku Islam, namun mereka menggugat kekhalifahan, dan bahkan mereka pun bersyahadat dalam syahadatnya, ya, ketika mereka bersyahadat, syahadatnya di antara bunyinya, dan itu ada videonya dan tersebar kemana-mana, bisa lihat di YouTube dan sebagaimana di apa namanya, tersebar di WA dan di kajian-kajian keislaman. Ya, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Hafsah wa Aisyah finnar. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Hafsah dan Aisyah itu di dalam neraka. Ini di antara salah satu syahadat yang dilakukan oleh orang Syiah, di mana mereka menolak, bahkan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu sonamail Quraisy. Ya, Abu Bakar dan Umar itulah dua berhalanya Quraisy. Ya, karena apa? Karena memang yaitu orang Syiah itu pendirinya adalah Abdullah bin Sawa, seorang Yahudi, orang Majusi, ya, yang ingin merusak Islam dari dalam. Bahkan nanti ketika kita membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini adalah benteng fitnah yang terakhir. Ya, fitnah mulai ada itu ketika Umar terbunuh. Ya, dan siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah Majusi, orang Persia, ya, yang sekarang disebut dengan Iran. Ya, orang Persia atau orang Iran, ya, yang dimana ini orang Syiah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sekelumit kisah pertama yang kita sampaikan, ya, dan ini sebagai penguat kepada kita bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar terjadi. Apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu, dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang tidak berkata dengan hawa nafsunya, akan tapi beliau adalah berkata dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian kajian perdana yang kita bisa sampaikan di kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas nanti, ya, pembahasan-pembahasan berikutnya. Semoga Allah berikan umur yang panjang. Mungkin ada 1-2 permasalahan yang ingin didiskusikan, fal yatafadhal mashkura. Silahkan kalau ada ingin berdiskusi. Ya, alhamdulillah. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم